Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa mahasiswi semester 2 di kelas A ya. Selamat bertemu kembali pada kegiatan belajar mengajar pada mata kuliah Ekonomi Syariah. Mengawali perkuliahan ini, marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa dipertemukan dan berkumpul kembali dalam kegiatan belajar mengajar yang merupakan tridharma perguruan tinggi. Dan ini merupakan tridharma yang pertama, yaitu pendidikan dan pengajaran. Sementara dharma yang kedua dan ketiga merupakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Ya. Semoga mudah-mudahan apa yang menjadi pemahaman, apa yang sudah terkuasai dalam diri kita, dalam diri Anda, melalui program sarjana ini bisa terimplementasikan dan bisa menjadi pemecahan masalah, menjadi solusi dalam kehidupan bermasyarakat yang merupakan bagian dari pengabdian kepada masyarakat. Adapun beberapa permasalahan yang harus dipecahkan dan menuntut kegiatan metodologi yang baik sehingga kesimpulan dan sarannya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka kita nanti menggunakan sebuah penelitian, ya, bisa kualitatif maupun kuantitatif. Nah, dalam implementasi penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat, saya kira di program sarjana itu terimplementasi dalam mata kuliah skripsi untuk penelitian dan KKN untuk pengabdian kepada masyarakat. Demikian, dan tetapi tidak menuntut beres sampai di situ. Sebetulnya proses riset penelitian tidak harus selalu dalam skripsi, termasuk juga pengabdian. Hari ini pun ya, sebelum melaksanakan KKN, ini kan masih semester 2 ya. Saat Anda sudah menguasai ilmu syariah ini, misalkan ya, ada permasalahan di masyarakat, kemudian pemecahannya misalkan kita sodorkan sebuah transaksi-transaksi yang berdasarkan syariah. Kemudian ini menjadi solusi dan kemudian Anda mengembangkan, Anda mengimplementasikan keilmuan yang Anda sudah kuasai, ini juga menjadi bagian dari pengabdian kepada masyarakat ya, seperti itu. Nah, sholawat serta salam semoga tetap dicurah ruahkan pada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'innya serta seluruh umatnya yang selalu taat patuh terhadap ajarannya, yang insya Allah mudah-mudahan termasuk kita di antaranya, amin ya. Adik-adik mahasiswi dan mahasiswa yang Bapak banggakan, di semester 2 kelas hari ini pokok bahasan yang kita bahas pada hari ini hukum transaksi ya, hukum transaksi. Jadi jika kita memahami transaksi ekonomi syariah, ini ada transaksi yang mengandung prinsip ketitipan. Ya, di situ ada wadiah, dan wadiah juga ada dua jenis ya, ada wadiah yad adumana dan ada wadiah yad amanah, di mana dua karakteristik ini sama-sama merupakan titipan ya. Untuk wadiah yad amanah merupakan titipan, bisa bentuk barang, bisa uang, dari penitip kepada yang tertitipkan. Nah, dan si yang ketitipan boleh menggunakan objek titipan atau yang barang yang dititipkan, uang titipan, untuk penggunaan hal-hal yang tentu saja juga tidak bertentangan dengan syariat. Jadi intinya boleh digunakan ya, boleh dimanfaatkan. Sementara untuk wadiah yad amanah, barang titipannya itu atau uang yang dititipkan tidak boleh digunakan. Jadi
disimpan saja, dijaga, dirawat ya. Kalau uang mungkin disimpan di berangkas, kalau memang ada tempatnya. Kalau barang ya misalkan diamankan di sebuah ruangan atau di rumah, kemudian dijaga, dirawat. Nah, kapan saja si penitipnya ngambil, maka harus kita kembalikan. Nah, sementara yang ketitipan boleh, apalagi di wadiah dan amanah, boleh menarik ujroh atau fibes ya, gitu. Ya, seperti penitipan yang terjadi, transaksi penitipan yang terjadi di adat kebiasaan itu yang penitipan barang di masjid ya, di depan masjid itu. Dan itu termasuk kategori wadiah dan amanah. Jadi yang ketitipan tidak boleh memanfaatkan menggunakan barang ataupun bentuk lainnya yang menjadi objek wadiah seperti itu ya. Kemudian setelah beres sholat, yang menitipkan kembali mengambil dan penitia dan yang ketitipan mengembalikan titipan tersebut ya, seperti itu, dan boleh menarik ujroh atau fee-base ya gitu. Dan di masjid suka ada ya, ada yang 2.000, ada yang 4.000 ngasihnya ya, misalnya tidak dikenakan tarif, tapi diperbolehkan menarik ujroh jasa karena dia sudah meluangkan waktu, sudah membangun tempat, loker-loker, ya itu kan butuh biaya, sehingga jasa merawat, jasa menjaganya mungkin ya walaupun di situ tidak ada tarif ya, tapi ridhonya, seikhlasnya gitu ya. Tapi ada juga yang sudah memasang tarif misalkan 2.000 seperti itu. Nah, kemudian transaksi-transaksi lainnya ada juga transaksi dengan prinsip kerjasama usaha. Ada mudarobah dan musyarakah. Mudarobah juga terbagi dari mudarobah mutlakoh, mudarobah muqayyadah, dan mudarobah mustarakah. Nah, kalau mudarobah muqayyadah itu investasi dari investor, kerjasama usaha dari sohibul mal ya, pemilik dana, tapi ada semacam syarat kepada mudorib atau pengelola usaha gitu ya. Nah, syarat tersebut misalkan investasi usahanya tidak boleh dibawa ke luar negeri atau keluar pulau gitu ya, atau juga misalkan harus investasi ini harus bergerak di bidang jasa, tidak boleh di barang atau sebaliknya. Jadi ada prasyarat itu muqayyadah. Kalau mutlaqo, mudarabah mutlaqo, si investor sohibul mal memberikan keleluasaan kepada mudori pengelola untuk berimprovisasi sepanjang usaha-usaha tersebut tidak membuat madorot atau artinya maslahat ya, dan tentu saja sudah memenuhi rukun dan syarat secara syariah. Sementara mudharabah mustarokah sebuah investasi di mana si mudorib sebelum kontraknya habis mulai mengembalikan secara cicilan atau secara perlahan, secara per bulan investasi dari investor yang awal, sehingga sampai akhir kontrak kerjasama usahanya beres, maka investasinya sudah tidak utuh lagi, artinya sudah berkurang seperti itu ya. Memang agak ini ya, nanti di mata kuliah berikutnya ini lebih teknis dibahas. Kemudian ada kerjasama usaha musyarakah. Kemudian ada transaksi dengan prinsip jual beli. Ada murabahah, ada bai bistaman ajil, ada bai salam, ada bai musawama, ada bai istisna, dan lain-lainnya. Itu transaksi-transaksi ekonomi syariah. Ada juga transaksi dengan prinsip sewa ya. Ada ijarah mutahiyyah bukan beli. Ada transaksi dengan prinsip kebajikan, ada kod hasan. Dan ada juga transaksi secara syariah ini dengan prinsip jasa ya. Ada wakalah, ada hiwalah, ada kafalah, ada jualah, nah, kemudian ada rahan dan lain sebagainya ya. Nah, ini transaksi-transaksi ini banyak prinsip dan jenisnya ya gitu. Nah, sekarang pada pertemuan kita hari ini adalah kita akan membahas hukum secara ekonomi syariah, hukum ekonomi syariah. Pada dasarnya seluruh transaksi ini adalah boleh, mubah, misalkan secara fikih. Nah, kemudian bagaimana hukum-hukum dari setiap transaksi, kayak tadi transaksi kerjasama usaha,
Bagaimana hukumnya, dasarnya seperti apa? Nanti kita akan bahas pada pokok bahasan kita hari ini. Dan pada saat ini kelompok 5 ya yang terdiri dari Angga Julfikar dengan NPMD 120210479, kemudian rekan Sri Masito ya, Sri Masito dengan NPM D121045507 ya, kemudian Windia Arifani Dwi dengan NPM D104 D1210464. Saya sudah siap ya di hadapan kita untuk mempresentasikan hasil kerjasama dengan kelompoknya dengan seluruh anggota, dan termasuk juga pencarian materi, pembuatan materi, dan lain sebagainya. Jadi hari ini kita akan simak bersama tentang hukum transaksi ekonomi syariah ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya kira kepada rekan Angga Julfikar, kemudian Sri Masito, dan Windia Arifani, saya persilahkan untuk langsung mempresentasikannya ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Sukmayadi SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Syariah Islam di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 April Sumedang, dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan online di masa pandemi ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan mengenai hukum transaksi ekonomi syariah. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan nama saya Sri Masito sebagai moderator yang akan memimpin jalannya presentasi kali ini. Dan izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompoknya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Angga Julfikar Maulana, Sri Masito, dan Windia Arifani Dewi. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja masuk ke materi yang akan dimulai dengan pemateri yang pertama, yaitu saya sendiri. Pengertian kaidah hukum transaksi ekonomi syariah muamalah. Muamalah adalah hubungan antar manusia, hubungan sosial atau hablum minanas. Dalam syariat Islam, hubungan antar manusia tidak dirinci jenisnya, tetapi diserahkan kepada manusia mengenai bentuknya. Islam hanya membatasi bagian-bagian yang penting dan mendasar berupa larangan Allah dalam Al-Quran atau larangan Rasulnya yang didapat dalam Al-Sunnah. Dari segi bahasa, muamalah berasal dari kata amala yu'amilu. Muamalat yang berarti perlakuan atau tindakan terhadap orang lain, hubungan kepentingan seperti jual, beli, sewa, dan sebagainya. Sedangkan secara terminologis, muamalah berarti bagian hukum amaliyah selain ibadah yang mengatur hubungan orang-orang muakalaf antara yang satu dengan lainnya, baik secara individu, dalam keluarga, maupun bermasyarakat. Sedangkan kaidah hukum merupakan perumusan yang bersifat general dari sub-sub bagian hukum atau peristiwa yang dengan rumusannya tersebut dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan peristiwa hukum yang terjadi secara parsial. Kaidah hukum tersebut bersumber dari perundang-undangan yang tertulis ataupun tidak tertulis melalui proses yang sah yang harus diterapkan oleh warga masyarakat. Dalam pengertian sederhana sempit, kaidah hukum merupakan asas-asas nilai-nilai atau norma yang terkandung dalam suatu hukum konkret. Prinsip dasar kaidah hukum transaksi ekonomi syariah Islam. Ada beberapa prinsip dasar transaksi ekonomi syariah Islam yang sesuai dengan hukum syariah Islam yang berlaku. 1. Hukum asal dalam muamalah adalah mubah diperbolehkan. 2. Konsep fikih muamalah untuk mewujudkan kemaslahatan. 3. Menetapkan harga yang kompetitif. 4. Meninggalkan intervensi yang terlarang.
Kelima, menghindari eksploitasi. 6, memberikan kelenturan dan toleransi. 7, jujur dan amanah. Ada 5 hal yang perlu diingat sebagai landasan tiap kali seorang muslim akan berinteraksi ekonomi. Kelima hal ini menjadi batasan secara umum bahwa transaksi yang dilakukan sah atau tidak, lebih dikenal dengan singkatan maghrib, yaitu maisir, gharar, haram, riba, dan batil. Penerapan kaidah hukum transaksi ekonomi syariah Islam. Transaksi ekonomi adalah perjanjian atau akad dalam bidang ekonomi. Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan atau menjual barang, dan pembeli pihak yang membayar atau membeli barang yang dijual. Jual beli sebagai sarana tolong-menolong sesama manusia di dalam Islam mempunyai dasar hukum dari Al-Quran dan hadis. Seperti dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29 mengacu kepada ayat Al-Quran dan hadis. Hukum jual beli adalah mubah boleh, namun pada situasi tertentu, hukum jual beli bisa berubah menjadi sunnah, haram, dan makruh. Dalam setiap transaksi ada beberapa prinsip dasar asas-asas yang diterapkan syarat, yaitu setiap transaksi pada dasarnya mengikat orang yang melakukan transaksi kecuali apabila transaksi itu menyimpang dari hukum syara, pihak-pihak yang bertransaksi harus memenuhi kewajiban yang telah disepakati dan tidak boleh saling mengkhianati. 2. Syarat-syarat transaksi dirancang dan dilaksanakan secara bebas tetapi penuh tanggung jawab, tidak menyimpang dari hukum syara dan adab sopan santun. 3. Setiap transaksi dilakukan secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Lutfi Maulana dari kelompok 5 akan melanjutkan materi di slide 6. Untuk poin yang pertama ada macam-macam sumber kaidah yang sesuai dengan hukum transaksi ekonomi syariah. Untuk yang pertama ada Al-Taisir al-Manhaji, yang kedua ada Tafriq baina al-halal anni al-haram, yang ketiga ada I'adah al-Najhar, yang keempat ada Tahqiq al-Manad. Untuk poin selanjutnya ada riba, goror, dan kaidah-kaidah ekonomi syariah. Penjelasan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI yang menjadi rujukan operasional lembaga keuangan syariah di tanah air. Untuk yang satu, bagaimana substansi, dalil, maqasid, ketentuan hukum riba dalam pinjaman dan jual beli. Bagaimana dengan teori bunga dan time value of money. Bagaimana alternatif halal. Untuk yang nomor 2 ada apa kriteria goror yang know to one party and uncertain to both parties, yang dilarang dan goror yang ditolerir menurut fatwa DSN dan standar syariah atau AAOIFI. Bagaimana dengan ketentuan dominant strategi, Nash equilibrium, dan mixed strategi. Untuk yang nomor 3 ada pertanyaan-pertanyaan lain terkait teori dan praktik ekonomi syariah, dijelaskan dalam sumber buku ini dengan bahasa yang ringan namun lugas. Baik, untuk slide yang selanjutnya, slide ke-7 ada kerjasama menurut hukum transaksi ekonomi Islam. Pada dasarnya kerjasama menurut hukum transaksi ekonomi Islam ada syirkah. Syirkah berarti perseroan atau persekutuan, yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk kerjasama dalam suatu usaha yang keuntungan atau hasilnya untuk mereka bersama atau tujuan bersama. Syirkah dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu syarikat harta atau syarikat inan. Yang kedua ada syarikat kerja. Baik, untuk slide selanjutnya di slide ke-8 ada poin mudharabah. Menurut istilah, mudharabah atau qiron adalah pemberian modal dari pemilik modal kepada seseorang yang akan memperdagangkan modal dengan ketentuan bahwa untung rugi ditanggung bersama. Sesuatu dengan perjanjian antar keduanya pada waktu akad. Hukum melakukan mudharabah itu diperbolehkan atau mubah.
bahkan dianjurkan oleh syara karena di dalamnya terdapat unsur tolong-menolong dalam kebaikan. Rukun dalam mudharabah atau qirad adalah yang pertama, ada mukrid, pemilik modal, dan tarid yang menjalankan modal. Hendaknya sudah balik, berakal, sehat, dan jujur. Untuk yang kedua ada uang atau barang yang dijadikan modal harus diketahui jumlahnya. Yang ketiga ada jenis usaha dan tempatnya. Hendaknya disepakati bersama. Yang keempat ada besarnya keuntungan bagi masing-masing pihak, hendaknya sesuai dengan kesepakatan pada waktu akad. Dan untuk nomor 5 ada muktarid, hendaknya bersikap jujur dan amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan muzaroah, muhobaroh, dan musakoh. Muzaroah dan mubaroh. Muzaroah ialah paruhan hasil sawah atau ladang antara pemilik dan penggarap, sedangkan benihnya berasal dari pemilik. Jika benihnya berasal dari penggarap, disebut muhobaroh. Muzaroah dan muhobaroh diperbolehkan dalam Islam sesuai dengan ketentuan syariat dalam pelaksanaannya. Tidak ada unsur kecurangan dan pemaksaan. Ketentuan yang harus dipenuhi dalam muzaroah dan muhobaroh yaitu 1. Pemilik dan penggarap harus saling balik, berakal sehat dan amanah. 2. Ladang yang digarap betul-betul milik orang yang menyerahkan ladangnya untuk digarap. 3. Hendaknya ditentukan lamanya berdasarkan musyawarah antara dua belah pihak. 4. Pembagian hasil ditentukan berdasarkan musyawarah antara dua belah pihak. 5. Kedua belah pihak hendaknya menaati ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati bersama. Musakoh. Musakoh adalah paruhan hasil kebun antara pemilik dan penggarap yang besar bagiannya masing-masing sesuai dengan perjanjian saat akad. Ada hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah melaksanakan musakoh. Berikut kutipan arti hadis tersebut. Dan hadis, sistem perbankan yang islami dikelola oleh bank syariah, yaitu lembaga yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang mengoperasikan disesuaikan dengan syariat Islam. Sistem asuransi yang islami. Menurut bahasa, kata asuransi atau Arab ta'min berarti pertanggungan, sedangkan menurut istilah asuransi adalah akad antara penanggung dan yang mempertanggungkan sesuatu. Ulama fikih sepakat bahwa asuransi diperbolehkan dengan catatan cara kerjanya sesuai dengan ajaran Islam, yaitu ditegakkan unsur maisir atau untung-untungan, tanpa perampasan hak dan kezoliman serta bersih dari riba. Kesimpulan, berdasarkan uraian pada bab sebelumnya yaitu mengenai hukum Islam tentang muamalah, dari uraian pembahasan di atas, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. 1. Muamalah adalah bagian dari hukum Islam yang berkaitan dengan hak dan harta yang muncul dari transaksi antara orang atau seseorang dengan orang lain. 2. Asas-asas transaksi ekonomi dalam Islam ada 5 macam dari hukum Islam yang berkaitan dengan hak dan harta yang muncul dari transaksi antara orang atau seseorang dengan orang lain. 2. Asas-asas transaksi ekonomi dalam Islam ada 5 macam. A. Setiap transaksi pada dasarnya mengikat orang atau pihak yang melakukan transaksi kecuali apabila transaksi itu menyimpang dari hukum. B. Syarat-syarat transaksi dirancang dan dilaksanakan secara bebas tetapi penuh dengan tanggung jawab. C. Setiap transaksi dilakukan secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun. 3. Islam mewajibkan agar setiap transaksi dilandasi dengan niat yang baik dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala sehingga terhindar dari bentuk kecurangan, penipuan, dan penyelewengan. 4.
Adat kebiasaan yang tidak menyimpang dari syariah boleh digunakan untuk menentukan batasan atau karakter-karakter dalam transaksi. 5. Transaksi ekonomi Islam hendaknya diterapkan dalam setiap kegiatan ekonomi, misalnya dalam jual beli, simpan pinjam, dan sewa menyewa. A. Jual beli. Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual atau yakni pihak yang menyerahkan dan pembeli pihak yang membayar. B. Pinjam meminjam atau utang piutang dalam koperasi biasanya dengan cara si peminjam atau yang beruntung ijarah atau ijuro berasal dari bahasa Arab yang artinya upah, sewa, jasa atau imbalan. Definisi ijarah menurut ulama mazhab Syafi'i adalah transaksi tertentu terhadap suatu manfaat yang dituju bersifat mubah dan bisa dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. 6. Asas-asas transaksi ekonomi dalam Islam itu hendaknya diterapkan dalam jual beli kerjasama ekonomi yang islami seperti syirkah dan mudharabah. Usaha perbankan yang islami dan asuransinya Islam. A. Syirkah berarti perserolah atau persekutu, yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk bekerja sama dalam suatu usaha. B. Menurut istilah mudharabah atau kirad adalah pemberian modal dari pemilik modal kepada seseorang yang akan memperdagangkan modal dengan ketentuan bahwa utang rugi ditanggung persekutu antara dua orang atau lebih. Baik, tibalah pada bagian ujung dari video presentasi ini. Materi yang kami sampaikan semoga bisa bermanfaat bagi semuanya yang membaca dan menonton. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Bila terdapat daya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih rekan Angga Zulfikar ya tadi, kemudian Sri Masito di awal dan Windia. Dalam transaksi tadi bagusnya di sini sudah disebut banyak model-model jenis transaksi. Tadi ada kerjasama ya, mudharabah, musyarakah tadi disampaikan, kemudian jual beli juga, sewa, termasuk kerjasama usaha di bidang pertanian ya tadi banyak dibahas. Nah ini bagus dan secara hukum fikih memang sudah dibahas bahwa tadi oleh siapa ya tadi Sri Masito. Coba kita lihat lagi saja slide-nya ya. Slide-nya. Nah ini ya. Jadi secara hukum bahwa hukum asal muamalah ini adalah mubah, diperbolehkan ya. Sebelum ada yang melarangnya ya. Jadi sangat jelas. Kemudian konsep fikih muamalah untuk mewujudkan kemaslahatan. Jadi harus memenuhi unsur kemaslahatan. Jadi saya kira hukum ini dulu sudah kita bahas dalam prinsip dan dasar filosofi ya. Cuma memang pada pokok bahasan kita ini lebih kepada hukum transaksi. Transaksi yang mana? Transaksi yang tadi disebutkan salah satunya tadi ini nih apa tuh? Ini kerjasama. Nah ini ya, jadi transaksi kerjasamaan dalam syariah itu ada transaksi dengan prinsip kerjasama. Nah bagaimana hukumnya? Nah, jadi hukum transaksi di sini adalah membicarakan tentang transaksi-transaksi secara ekonomi syariah dikaji dari hukumnya. Apa sudah boleh, mubah, haram? Karena bisa jadi ada yang boleh, bisa jadi ada yang wajib, bisa jadi ada yang sunat, bisa jadi ada yang haram ya seperti itu. Nah untuk yang dibahas tadi saya kira ini sudah diperbolehkan ya dan artinya sudah dikaji sedemikian rupa ya seperti ini. Nah, kemudian tadi dibahas juga tentang mudharabah ya. Nah ini mudharabah itu apa tadi sudah disampaikan. Kemudian juga muzaraah, mukabaroh dan musakoh. Nah ini tiga kerjasama usaha ini berada di bidang pertanian ya.
Dan bedanya mujaro'ah, mukobaro, dan musako jelas tadi sudah disampaikan oleh saudara Siti Masitoh ya. Kemudian musako, nah ini ada juga di slide-nya. Nah, kemudian di kesimpulan tadi juga membahas tentang transaksi ijaroh, sewa ya. Kemudian jual beli sangat bagus saya kira apa yang disampaikan di kelompok ini. Walaupun memang ada beberapa transaksi yang tidak dijelaskan, tetapi memang karena terlalu banyak memang ya transaksi-transaksinya ini ya. Baik, luar biasa bagus saya kira. Silahkan rekan Angga, Primasito, dan Windia selanjutnya untuk dikaji. Barangkali ada hal-hal yang mesti didiskusikan, boleh dilanjut di WA Group. Dan untuk teman-teman ya, setiap pertanyaan memang ini mendapatkan poin-poin tersendiri untuk dimasukkan ke poin keaktifan. Kemudian setiap kelompok yang sudah presentasi selalu saya ini untuk kelompok 5 nih ya, MJ2A, hukum transaksi, Andi Julfika, dan selalu langsung saya nilai di sini. Nah, ini bisa transaksinya, termasuk juga untuk kelompok 4 yang kemarin sudah ya, selalu juga di sini nilainya saya tutup dulu ya. Nah, ini terdiri dari Dede Cahyati, Norma Yanti, dan Raisa Della Sabrina ya. Kemudian kelompok 3 sebelumnya ya. Nah, ini lalu ya, jadi ada riwayatnya. Ini kelompok 3 dengan prinsip dan kaidah transaksi terdiri dari siapa ini? Ameliana ya, Ameliana, kemudian Anggi, Fauzan, dan Silvana ya. Kemudian kelompok 2, nah ini kelompok 2 dengan konsep dasar hukum syariah Islam. Ini Aura Diva, Mila Adia, Dini Wahyuni, dan Santika ya. Kemudian kelompok yang pertama kali presentasi ini dengan pembahasan filosofi ilmu ekonomi syariah, Anisya Paraswati Sutariat, kemudian Cynthia Nur, Muhammad Latif, dan Salsabila Dias ya. Nah, ini nilainya saya tutup dulu ya. Ini artinya apa? Setiap yang presentasi selalu riwayatnya kita catat, berita acaranya, kemudian presentasinya tanggal berapa. Nah, makanya bagi teman-teman yang belum memasukkan tugasnya, segera memasukkan tugas ya. Kecuali yang sudah presentasi. Dan nilai ini nanti akan diakumulasi dengan nilai presentasi, diskusi, karena ada poin keaktifan, nanti diakumulasikan juga dengan hasil UTS minggu kemarin ya. Dan selanjutnya tinggal menunggu akumulasi dengan nilai UAS. Dan keluarlah nilai akhir dengan bobot atau perhitungan yang sudah kita sampaikan saat kontraksi nanti. Baik, itu saja teman-teman mahasiswa dan mahasiswi di manajemen semester 2 kelas A ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat seperti yang Angga tadi sampaikan juga. Dan mohon maaf juga apabila ada banyak kesalahan kata, kalimat, dan penyampaian. Yang benar tentu saja datang dari Allah dan hanya dari Allah, serta yang banyak yang salah jelas itu karena kebodohan dan kehilapan dosen juga sebagai manusia biasa. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.